cara membuat mail merge dengan Google Dokumen, dimana kalau menggunakan Google Dokumen harus menggunakan Excel juga. Nah, di sini sudah ada Excel, dimana Excel ini sudah dibuatkan data, namanya data underscore mail merge. Nah, nama ini boleh menggunakan nama apa saja. Oke, selanjutnya ini membuat surat mail merge dengan Google Dokumen. Nah, kalau menggunakan Google Dokumen, kalian harus membuat database-nya terlebih dahulu di Excel seperti ini. Nah, dari Excel ini kalian juga harus menambahkan aplikasi lain. Jadi kalian harus download atau install aplikasi. Kalian klik add-ons. Nah, kalian pilih AutoCAD. Nah, jadi di get add-ons pilih yang AutoCAD. Nah, ini kalian install. Ini untuk membuat mail merge-nya. Sekarang kita buat suratnya, dimana di sini sudah dibuat isi suratnya, lalu kita akan buat code-nya. Kita enter terlebih dahulu. Dari sini kita masukkan, kita upload untuk logonya. Klik insert, pilih upload from computer. Nah, pilih logo, open. Nah, ini kita tarik untuk resize, kita butuh hanya kecil. Nah, dari sini kita atur all image option-nya, kita klik, terus kita pilih text wrapping-nya, kita pilih warp text. Nah, dari warp text ini nggak usah diganti-ganti, kita hanya butuh text wrapping-nya diganti dari warp text. Selanjutnya kita tulis namanya PT Jasa Konsultan Akuntan Publik, Jalan Raya Jakarta Selatan, telepon 0251 756 4061. Nah, setelah selesai kita rubah, kita blok tulisan, kita rubah center, lalu spasinya kita rubah. Nah, ini kan sudah single, kita lihat di custom spasinya, before 6, after 6, kita butuh before-nya aja. Nah, dari sini kita enter, kita buat garis. Nah, garis ini nggak bisa seperti di Word, tapi kita harus buat garisnya di insert, pilih horizontal line. Nah, ini sudah dibuat. Ini posisinya agak oke, seperti ini. Ini kita hapus naik ke atas. Berikutnya, kalau di Word itu kita nggak perlu nulis untuk tampilan mail merge-nya. Nah, kalau di sini kita tulis, kita ketikkan nama yang akan kita tampilkan. Nah, nama ini harus sama dengan di database-nya. Jangan berbeda. Ini kota. Nah, setelah ini kita buat untuk tabelnya. Nah, untuk membuat tabel kita masuk ke insert, pilih tabel. Nah, kita buat
4 kolom 4 baris. Di sini kita buat nama barang, merek, harga. Kita atur senternya. Ini kita perkecil untuk nomornya. Setelah selesai membuat tabel, kita buat tanda tangan. Nah, cara buat tanda tangan di Google Dokumen, caranya kalian masuk ke Insert, pilih Drawing. Nah, dari Drawing ini pilih New. Nah, di sini kalian pilih Select Line-nya menggunakan Scribble. Agak ini sih. Nah, dari sini tinggal di Save and Close. Nanti dia akan muncul. Nah, ini kita ganti warp text-nya. Pilih All Image Option, pilih warp text. Kita perkecil. Kita taruh sini. Oke. Ada yang lupa sebelumnya, kalau kalian mau buat mail merge, kalian harus buat foldernya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kalian harus bikin folder, klik new, pilih folder. Nah, nanti di folder ini kalian boleh beri nama latihan mail merge. Jadi biar satu folder antara surat dengan database-nya. Oke, yang di sini kita rubah namanya. Ini surat penawaran yang dijadikan mail merge. Nah, di sini udah selesai. Nah, sekarang kita ke tahap cara untuk membuat mail merge-nya. Kita pindah ke Google Sheet. Nah, di Google Sheet ini kita klik add-ons-nya. Setelah kita klik add-ons, pilih AutoCAD. Nah, dari AutoCAD kalian klik open. Nanti dia akan muncul box AutoCAD. Nah, setelah ini kalian pilih new job. Setelah pilih new job, nah di sini dia harus diberi nama untuk mail merge-nya. Nah, namanya terserah kalian apa saja. Misalkan nah, ini ada surat mail merge. Kita klik next. Nah, di sini ada pertanyaan, kita mau ngambil datanya dari drive atau template. Karena kita sudah buat suratnya, jadi kita klik ke from drive. Nah, lalu kita pilih yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kan yang tadi sudah kita buat. Kita klik, pilih select. Nah, nanti muncul. Setelah ini kita klik next. Nah, setelah kita klik next, otomatis di sini akan muncul nama yang akan dijadikan mail merge seperti yang tadi sudah kita buat di dokumen, dimana ada nama perusahaan, alamat, dan kota. Nah, di sini di map source data to template-nya, merge tab-nya kita pilih sheet 1. Kenapa sheet 1? Karena di database ini kita hanya buat di sheet 1-nya. Nah, kalau kalian punya database berikutnya, misalkan di sheet 2, nah berarti di sini bisa pilih sheet 2.
Di sini kita pilih map to column-nya sesuai dengan namanya. Ini alamat dan ini kota. Nah, setelah ini kalian klik next. File setting ini harus sama dengan data di sheet. Jadi kan di sheet itu ada nama perusahaan. Nah, misalkan kita gini, nah harus sama ya, nama perusahaan. Ini misalnya kita tambahin mail. Nah, setelah ini kalian untuk tipe ini kita tetap pakai Google Dokumen. Nah, untuk yang output as, dimana ini ada dua pilihan. Kalau multi output mode itu bakalan semua yang muncul database-nya, tapi kalau single output mode itu hanya salah satu dari 3 nama perusahaan ini yang akan muncul. Nah, kita pilih multiple output mode, terus kita klik next. Nah, dari sini dia ngasih tahu untuk folder dari database si Mailmerge-nya ini bakal dimasukin di mana, karena ibu sudah buat foldernya dengan nama latihan Mailmerge. Jadi di sini akan muncul latihan Mailmerge. Setelah ini klik next. Untuk add dynamic folder referensi, ini hanya untuk menambahkan folder referensi, jadi kita next saja. Nah, untuk yang ketujuh, set merge condition. Nah, ini hanya untuk nge-add kondisi ngecek kondisinya aja, untuk ngasih tahu dia ini berapa kolom. Jadi kita next. Nah, di sini ada pertanyaan share dokumen dan send email. Kita nggak perlu share dokumen ataupun send email. Nah, jadi kita pilih no. Kita klik next. Nah, di sini ada add atau remove job tricks. Nah, di sini kita pilih yang pertama, kita klik no. Terus ini juga kita klik no, karena di sini kita nggak mau pakai run timernya. Jadi kita normal, nggak kita timerin. Nah, di sini kita save. Nah, setelah di save, ini akan muncul exiting job. Nah, di sini kalian klik run job, karena kita akan munculkan code di Excel-nya untuk dijadikan Mailmerge. Nah, setelah selesai ini di close. Ini tampilan yang sudah tadi kita run. Nah, dimana di sini ada code-nya dari run tadi. Nah, sekarang cara untuk menampilkan nama perusahaan ini, kalian coba cek di drive-nya. Nah, di drive ini dia sudah muncul yang tadi sudah kita buat Mailmerge-nya. Jadi sebelum kalian membuat Mailmerge, kalian harus membuat folder dulu, karena setelah membuat folder, di saat kita nge-run untuk jadi Mailmerge, itu semua data nama 3 perusahaan itu akan muncul di folder kita seperti ini. Nah, untuk kalau kita ingin membuka, itu bisa di sheet-nya, kita klik bagian sini nama perusahaan, terus kita klik. Nah, ini akan muncul dengan nama Teknika Komputer. Nah, kalau di Mailmerge yang di Google Dokumen ini, dia nggak sama seperti di Word. Jadi kalau di Word kan hanya satu dokumen, tinggal kita next, dia akan berganti nama. Nah, kalau di sini dia akan muncul sesuai dengan database ya. Kalau ada nama 3 perusahaan, ya berarti ada 3 surat yang akan dia launchingkan. Oke, sampai sini untuk penjelasan Mailmerge-nya. Terima kasih.